Kita kembalikan proses ini kepada hakim yang memeriksa. Sah atau tidaknya penetapan tersangka tentu itu yang akan kita uji begitu. Jadi sekali lagi itu kewenangan dari hakim tunggal. Kami hanya mengajukan hak yang sudah diatur. Influencer sekaligus dokter kecantikan, Samira Farahnas, atau yang populer dengan nama dokter detektif alias Doktif, tidak melewatkan begitu saja sidang pra-peradilan Dr. Richard Lee yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin kemarin. Doktif yang hadir di persidangan mengenakan jaket hitam tidak membiarkan kuasa hukum Richard Lee melenggang pergi begitu saja. Dengan refleks, Doktif mengejar dan melayangkan sejumlah pertanyaan lantaran orang yang paling dicarinya, yakni Richard Lee, tidak hadir di persidangan perdananya. Aksi Doktif melabrak kuasa hukum Richard Lee sontak menghebohkan awak media yang sudah berkumpul untuk meliputi persidangan. Momen panas tak terhindarkan saat Doktif dan Jeffrey Simatupang saling sanggah mengenai ketidakhadiran Richard Lee yang dikabarkan masih dalam keadaan sakit. Terus, lah kan yang bermasalah bukan abang. Bang, sini aja bang. Nah, bang, jangan kabur. Bang, persidangan hari ini bang. Kasihan wartawan cari baten. Yo mundur ya. Duduk aja bang, duduk aja. Kan nggak harus datang, insya Allah datang udah sehat kondisinya bang. Kita lihat nanti ya, kita lihat nanti. Soalnya kalau di podcast dia hampir podcast setiap hari itu keluar TV-nya. Itu podcast lama kali. Oh podcast lama ya, oh coba nanti tanya ke Ustadz Khalid ya bang ya. Kan katanya beliau lagi habis ketemu dengan Ustadz Khalid. Setahu saya memang belum berkomunikasi mengenai itu, tetapi namanya orang bertamu ke rumah, siapa tahu kan bersilaturahmi, menjenguk, kan kita juga nggak tahu apa tujuannya, siapa tahu memang menjenguk. Tapi udah sehat di situnya itu kelihatan, sehat banget gitu, seger bugar. Pada intinya kami menghormati semua proses hukum. Kami menjalankan hak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami kembalikan proses pemeriksaan ini kepada hakim tunggal. Ya. Jadi sekali lagi itu kewenangan dari hakim tunggal. Kami hanya mengajukan hak yang sudah diatur. Itu aja. Akan hadir. Hadir nggak bang? Dipastikan hadir nggak? Menemani. Datang lah insya Allah datang. Kan kooperatif ya bang ya? Nanti di proses persidangan akan ditentukan apakah sah penetapan tersangka dari dokter RL yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Itu adalah materi dari pra-peradilan. Tentunya penyidik akan mempersiapkan semuanya, baik formil, bagaimana tata cara kami penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap DRL, itu yang akan diuji, sehingga bukti-bukti disiapkan, segala keperluan penyidikan yang terkait penetapan tersangka itu sudah disiapkan dan akan diuji nanti di sidang pra-peradilan ya. Terbukti semua yang Doktif katakan dari awal, dari mulai dia login, dia akan mendapatkan simpati masyarakat dengan cara masuk ke dalam mu'alaf. Itu semua terbukti dengan berjalannya waktu. Hanya dalam hitungan hari, bulan. Ya, kalau yang kemarin Doktif bilang ini sakit, dugaannya Doktif strategi dia untuk melakukan prapit. Malam hari, tanggal 21 malam, lawyernya bilang tidak akan melakukan prapit. Ternyata di tanggal 22 muncullah prapit. Jadi ya, kita bisa lihat bagaimana manipulatifnya ya Doktif bilang seorang DRL ini. Tapi tetap Doktif akan maju terus, kita lihat bagaimana nanti proses rapid di Jakarta Selatan. Sidang perdana yang beragendakan memeriksa berkas formalitas berlangsung singkat dan kembali akan dilanjutkan hari ini. Suasana tegang justru terjadi saat Doktif turut hadir di persidangan. Saat disinggung kehadirannya, Doktif menjawab tidak lain untuk mengawal jalannya sidang pra-peradilan apakah berjalan secara transparan dan profesional. Seperti diketahui sebelumnya, sidang perdana pra-peradilan Richard Lee melawan Polda Metro Jaya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak lain untuk menggugat status tersangkanya atas laporan yang dibuat Doktif. Tidak main-main, Richard Lee terancam hukuman di atas 12 tahun penjara
terkait dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Konsumen dan Kesehatan. Lantas, seperti apa hasil persidangan kemarin? Dan seberapa besar Richard Lee memenangkan gugatan yang diajukannya itu? Agenda pertama adalah pemeriksaan formalitas, surat kuasa, lalu kemudian berita acara sumpah, kartu anggota advokat, ya itu aja yang diperiksa. Begitu juga dengan termohon, legalitasnya juga diperiksa, begitu aja. Tadi dari Polda datang Bang? Hadir. Alhamdulillah hadir ya. Diwakili oleh siapa Bang? Kooperatif, ya kami apresiasi bahwa Polda Metro Jaya juga menghormati hak-hak dari kami. Kami pun juga menghormati proses hukum yang sedang dijalankan di Polda Metro Jaya. Nanti kalau poin-poin. Berarti besok ada lagi ya Bang ya? Ya. Besok ada lagi guys. Agendanya ya ada beberapa hal yang perlu dilengkapi begitu aja, dan ya namanya pra peradilan kan tentu berjalan setiap hari begitu ya. Untuk waktunya Kurang lebih sama aja. Bang. Kalau di sidang pra peradilan kuasa hukum cukup untuk mewakilkan. Kita menjalankan proses hukum dengan baik. Kita menggunakan hak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita kembalikan proses ini kepada hakim yang memeriksa begitu loh. Jadi kalau ditanya apakah yakin, ya tentu kami optimis, tetapi kami kembalikan kepada hakim yang memeriksa perkara ini begitu loh. Itu menjadi kewenangan dari hakim yang memeriksa, bukan kewenangan kami begitu. Saya Langkah tidak mau selanjutnya. berandai-andai. Kita jalanin aja proses hukumnya. tapi yang jelas tadi belum ke formil ya berarti ya Bang ya, cuma kelengkapan aja ya Bang. Sudah itu sudah ke syarat formil. Sudah. Oke, kita tunggu besok ya. Poin pentingnya sudah tertuang dalam permohonan kami. Sah atau tidaknya penetapan tersangka tentu itu yang akan kita uji begitu. Ketidakhadiran Dr. Richard pada persidangan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengundang tanda tanya besar di benak Doktif. Meski diwakili kuasa hukumnya, Doktif berharap pada pemanggilan pemeriksaan pada 4 Februari Doktif datang dan tidak kembali mangkir dengan alasan sakit. Menurut Doktif, tidak ada alasan tidak hadir dengan alasan sakit. Dari pantauannya, Richard Lee menurutnya sudah sehat, bahkan berulang kali mengadakan podcast. Atas hal itulah, menjadi aneh jika pada pemeriksaan 4 Februari nanti, Richard Lee kembali mangkir. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Richard Lee atas desakan Doktif agar Richard Lee hadir pada pemeriksaan 4 Februari nanti? Jadi saya harapkan datang ya Bang ya. Tanggal 4 Bang datanglah ketemu sama Doktif gitu. Kan katanya kooperatif ya Bang ya? Iya, namanya kesehatan ya tentu kita harus memberikan kesempatan untuk proses kesembuhan dulu dong yang pertama kan. Dan sekali lagi kami sangat menghormati Polda Metro Jaya, apalagi Polda Metro Jaya mengedepankan humanisme, kemanusiaan begitu. Jadi menurut saya itu perlu diapresiasi dan luar biasa begitu ya. Sebagai dokter dan punya nyali. Mungkin kalau dokter Nanang pun hanya jengah doang tapi nggak berani berbuat apa-apa. Tapi kalau dokter jengah dan berbuat sesuatu. Karena dengan begini dokter bayangkan ya Allah seandainya nanti di akhirat ada berapa triliun yang bisa diselamatkan uang masyarakat dari orang-orang seperti ini. Gitu. Semenjak ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Konsumen dan Kesehatan yang ancamannya hukumannya di atas 5 tahun penjara, Doktif mencurigai Richard Lee akan menempuh berbagai cara agar dapat bebas dari status tersangka yang menjeratnya, yakni dengan mengajukan pra-peradilan. Doktif menuding seterunya itu diduga akan melakukan suap ke sejumlah hakim, bahkan Jaksa Agung dengan nilai mencapai 4 miliar, agar dapat memenangkan pra-peradilan yang diajukannya. Karena kecurigaannya itu, Doktif bergerilya mendatangi para petinggi kejaksaan agar dapat menjalankan sidang pra-peradilan secara profesional. Lantas, bukti apa yang dimiliki Doktif hingga dengan lantang menuding ada agenda jahat yang dipersiapkan Richard Lee untuk memenangkan sidang pra-peradilan? Jadi nanti yang Doktif takutkan, ya takutkan itu adanya dugaan aliran dana yang dilakukan oleh saudara DRL ke hakim, ya itu yang Doktif takutkan. Jadi kita kawal terus karena Doktif seperti yang sudah pernah Doktif ceritakan ada
usaha untuk melakukan penyuapan sebesar 5 miliar melalui beberapa orang yang dekat dengan Doktif, naik hingga ke puluhan miliar ya yang dilakukan oleh DRL ini sampai ke Bang Rasman. Ya, jadi untuk pernyataan ini kalian bisa pertanyakan ke Bang Rasman, betul nggak bahwa saudara lawyer dari saudara DRL itu meminta damai dengan angka 5 miliar. Ya, ini sudah jelas, oke. Dan terus lagi untuk Kejaksaan Agung, ya, karena ada berita bahwa ada usaha lagi dari DRL untuk melakukan penyuapan dengan angka 4 miliar ke Kejaksaan Agung. Ya, jadi di sini Doktif nasihati kepada DRL, lawyernya, jangan pernah melakukan usaha-usaha penyuapan karena ini akan tercium. Ini sudah atensi pusat. Apapun usaha kalian, ini sudah menjadi atensi pusat, viral. Ya, jadi merah putih. Oke, kita masuk ya. Maka saya menghimbau agar penyidik benar-benar all out. Karena hak seseorang melakukan upaya hukum pra-peradilan artinya berhadapan dengan institusi kepolisian. Jadi dalam hal ini ya Kabidkum Polda Metro Jaya dan jajarannya saya berharap benar kalian harus benar-benar buktikan bahwa penetapan tersangka Dr. Richard Lee itu benar adanya. Karena Doktif mendengar ada dugaan usaha percobaan dari seorang DRL untuk melakukan penyuapan terhadap Kejaksaan Agung ya sebesar 4 miliar. Ini dugaan ya. Jadi Doktif mohon DRL sebaiknya jangan melakukan tindakan-tindakan yang memicu kegaduhan di masyarakat lagi. Ya, jadi lebih baik Anda ikuti saja prosedurnya. Anda kan sudah melakukan prapit. Ya, jadi nanti kita akan uji prapit, bukan kita, nanti majelis hakim akan menguji seperti apa, formalnya seperti apa, apakah sesuai atau tidak di tanggal 2 Februari 2006 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi nanti biarkan masyarakat yang ikut mengawal. Jangan lagi melakukan usaha-usaha penyuapan. Ke Doktif nggak berhasil. Ya, 5 miliar Doktif tolak. Masa Kejaksaan Agung 5 miliar? Ya meskipun ya setidaknya ada etika ya di sini, masa Kejaksaan Agung 4 miliar. Ya, kalaupun ingin melakukan usaha seperti itu minimal 25 miliar lah ya. Meskipun Kejaksaan Agung juga pasti akan menolak. Ya, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Banten tegak lurus merah putih. Jadi dipastikan di sini tidak akan ada keberhasilan usaha DRL yang Doktif duga ingin melakukan penyuapan kemana-mana. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.